Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, hampir seluruh pengikut thariqat itu berkeyakinan bahwa mursyid dan wali itu bisa memberikan syafaat seperti Rasulullah memberi syafaat umatnya. Apakah memungkinkan wali dan mursyid thariqat itu memberikan syafaat di akhirat sebagai juru selamat? Kemudian ketika sebelum kesini itu saya mampir di pom bensin sebelum perbatasan Cirebon. Beliau tadinya saya ngobrol dengan orang itu yang nungguin toilet kerja di pom bensin sebelah di sini. Mau kemana? Saya bilang mau ngaji di Buya Sakur. Wah, katanya di Buya Sakur mah menengah ke atas katanya. Apa sih? Oh, menengah ke atas. Saya mah nggak bisa. Ya. Terus katanya itu kajiannya thariqat katanya, dan kalau thariqat tuh harus juhud katanya. Tolong tanyakan apa bernilai ketika kita juhud karena ditinggalkan oleh dunia katanya. Karena juhud yang baik itu menurut dia itu adalah meninggalkan dunia. Tetapi seperti puisi Buya tadi, mencintai Tuhan hanya karena gagal cinta. Artinya apakah nilainya sama orang yang meninggalkan dunia dan jadi juhud, atau dengan yang juhud terpaksa karena ditinggalkan oleh dunia, usaha bangkrut, jadi miskin dan lain-lain, ujung-ujungnya wislah juhud saja. Itu nilainya sama enggak? Terima kasih. Ini banyak substansi pertanyaannya. Pertama, saya masalah mursyid bisa memberikan syafaat itu saya tidak akan menyalahkan. Silakan kalau ada orang ahli tarekat meyakini itu ya silahkan. Saya tidak akan menyalahkan. Tetapi saya siap berbeda pendapat. Kalau saya mah tidak. Yang memberikan syafaat itu secara tekstual itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau itu tidak ada. Dalilnya ada nggak? Ada. Ini kan zaman sekarang kan mana dalilnya kan gitu. Ada nggak dalilnya? Ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa antadu muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Apabila orang diberi beban memikul dosa orang lain, pasti meletet. La yuhmalu minhu syai', pasti akan meletet, nggak bisa, nggak mampu. Kita sudah cukup dosa terlalu banyak, boro-boro bisa mikul dosa kamu. Apakah kamu yakin bahwa mursyidmu tidak berdosa? Menurut saya yang tidak berdosa hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menyalahkan, tapi kalau saya punya keyakinan semacam ini juga tolong saya jangan disalahkan juga. Kalau kamu menyalahkan, tak salahkan maning sirana. Iya, tidak masalah. Itu. Kemudian juga ingin saya nyatakan, saya proklamirkan, itu adalah komentar orang yang belum kenal, belum ketemu dan belum mengerti tentang saya. Saya ingin mengatakan dengan sesungguhnya saya bukan mursyid dan saya tidak punya tarekat apapun. Tarekat saya kalau ada boleh sebutkan namanya tarekat rasionaliyah. Tarekat rasionaliyah gitu. Nah, kemudian kalau Anda ikut saya silakan, saya gak pernah ngajak kok. Iya, nanti kalau sudah sampai di tengah lautan bersama saya pun jangan pernah bertanya mana tepinya. Silakan cari sendiri, aku tidak bertanggung jawab. Itu. Yang ketiga,
Persoalan zuhud apakah itu karena gagal cinta, itu adalah makhluk-makhluk imajiner yang sudah saya sampaikan dalam sajak itu. Jangan katakan bahwa Buya pernah gagal cinta. Tidak, saya tidak pernah gagal cinta. Saya dulu punya wajah yang lucu banget sehingga banyak perempuan yang tergila-gila. Iya, saking gantengnya. Jadi saya itu adalah makhluk imajiner. Seorang sastrawan itu adalah punya punya cadangan makhluk-makhluk imajiner. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi persoalan apakah orang itu bertobat secara dari keterpaksaan atau dengan sukarela, saya tidak mempermasalahkan 1001 jalan menuju Roma. Ya, apakah terpaksa karena penyakit, ya kan, karena penyakit sepilis lalu dia bertobat, apa karena sudah tua nggak laku-laku, ya di sana manyu, nggak ada yang datang kan gitu. Dulu mah masih muda, ngantri dulu mah. Sekarang manyu. Nah, ada juga anak SD 2.000 bayarnya lagi, ya kan? Karena sudah nggak laku dia pulang dan bertobat, nggak ada masalah, ya kan? Atau karena dikawin oleh orang Amerika kaya raya, akhirnya dia juga selesai, kembali kepada jalan hidup yang benar, iya kan? Atau karena mendengarkan pengajian Buya Syakur. Nah itulah. Jadi karena apabila proses pertobatannya karena mendengar nasihat-nasihat dari proses evaluasi, renungan-renungan kan gitu, dan muncul kesadaran padahal dia sedang laris-larisnya. Bayangkan sekali eksekusi itu 2,5 juta dan 80 mah lain tuh mah. Ini mah yang di sana yang di Alexis. Ya kalau sehari bisa melayani 4 orang kan 10 juta. Gaji siapa sehari 10 juta kan gitu. Di tengah larisnya itu dia tersadar karena buka-buka YouTube dari cadang pinggan bicara tentang rohani. Dia tersadar, iya saya nanti bakal tua, bakal mati. Akhirnya dia menangis dan kembali. Nah kalau itu terjadi, itu namanya taubatan nasuha. Dari nasihat-nasihat yang terus menerus. Nasuh itu lil mubalaghah. Ghafur selalu mengampuni, kafur selalu kafir, syakur selalu bersyukur, nasuh selalu menasehati. Proses panjang dari perenungan di malam hari dan sebagainya itu taubatan nasuha. Kalau kena penyakit ya tobat juga. Sah enggak? Ya sah, mengapa enggak? Gitu. Dan kalau pertobatan tidak ada syarat apapun, cepat kalau nggak, jangan tunggu ntar besok, nggak usah sekarang, cepetan. Gitu. Sebab nanti dirampok setan lagi. Iya. Ya soalnya saya sudah pernah cerita, ini banyak pendatang baru yang mungkin belum pernah, tapi saya ceritakan lagi. Pada seorang pelacur, ya artinya 4 tahun lah dia melacur, udah bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil. Memang niatan dia hanya untuk menyambung kehidupan, sudah punya tanah, punya mobil kan sudah selesai, sudah bisa pulang lagi kan untuk hidup sehari-hari. Akhirnya dia pengen bertobat kembali kepada jalan yang benar karena sudah punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, sederhana lah. Datang ke kiai minta dibimbing tobat. Kata kiainya, kamunya dosa apa minta tobat? Tuh saya lembuk Jakarta. Terus kiainya ditanya,
apa yang kau peroleh selama melacur 4 tahun di Jakarta itu? Dia bilang punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Kata kiainya, mana mungkin tobat bisa diterima kalau kamu masih makan hasil melacur, itu kan uang haram. Bagaimana mungkin orang bertobat makanannya tetap uang haram itu? Jadi gimana? Ya buang semuanya, kembali kepada yang benar. Mari saya tuntun tobatnya. Mikir loh, wah melarat maning makanan mah. Ya kalau begitu kok miskin lagi. Jadi gimana? Ya berarti nggak jadi tobatnya. Itu kan semacam itu. Jadi ya tolong ini para ustadz, para kiai ini kalau ada telembuk bertobat segera, yuk mandi, ayo kita salat taubat namanya, salat taubat. Ya. Kalau siang ya boleh 4 rakaat langsung. Tapi kalau malam sholat sunnah itu kalau mazhab Syafi'i ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sholat taubat juga sama 2 rakaat salam, 2 salam. Kalau mazhab lain boleh sholat sunnah di malam hari juga langsung 4 rakaat. Tarawih 4, 3 boleh. Kalau kita ya 2 salam, 2 salam, 2 salam, salam. Jadi tidak ada persyaratan apapun, segera bertobat. Nah setelah bertobat nanti saya yakin kalau tobatnya itu betul, secara otomatis ya itu langsung oleh Allah sendiri reprogramming itu terjadi, diinstal ulang oleh Allah, sehingga nanti yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup. Itu aja kepercayaannya. Jadi ya bukan dibawa, ya itu kita nggak usah ikut masuk urusan itu mas, sudah bertobat selesai. Nanti juga dia dermawan kok. Sebab orang bertobat itu, nah setelah bertobat lalu kita lihat ada perubahan enggak setelah bertobat. Kalau enggak ada ya bohong namanya. Tadinya medit, bertobat anggar medit, bohong. Ya mending sabel. Nah itu. Jadi zuhud pun sama, apakah dia dari kesadaran sendiri karena baca-baca buku-buku motivasi, ikut ceramah ke sana kemari, akhirnya sehingga dia sadar memang ternyata betul juga sih hidup ini tidak bisa sendirian. Kita tidak mungkin kaya sendirian, sehat sendirian, aman sendirian, ya tetap harus bersama-sama, nggak mungkin bahagia sendirian. Sehingga akhirnya yang tadinya dia orang yang sangat ambisius, sangat kikir, akhirnya karena kezuhudannya itu tidak dunianya dibuang, tidak. Ya, kezuhudan orang yang kaya itu adalah dibuktikan dengan hartanya adalah bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk masyarakatnya. Zuhud itu bukan miskin, zuhud itu menghilangkan hubbud dunya. Paham nggak? Jadi itulah makanya saya ingin sebetulnya lama dulu sejak saya masih di Jakarta, kita dulu sudah ada kesepakatan kerjasama dengan Nur Khalis Majid. Saya akan fokus yaitu membongkar kembali simbol-simbol agama, terma-terma itu yang sementara ini diucapkan orang secara stereotip, asal ngomong tapi nggak tahu maknanya. Tiap hari ya takwa, ya zuhud, ya sabar, macam-macam, tapi nggak ada yang paham semuanya. Hanya mengulang-ulang sakinah, mawaddah, warahmah masuk kantong semua tiga-tiganya. Ya kan nggak paham sih. Nah, itu. Ya, tapi akhirnya kita tidak tercapai, akhirnya ya kita pisah, kita pulang ke kampung, ke Cadang Pinggan, ke Kertasemaya. Nah tapi itu pemikiran semacam itu yang sekarang kita gelar adalah ide-ide yang dulu semacam itu adalah mencoba mengurai kembali terma-terma agama itu, bahwa zuhud itu bukan melarat. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Yang jadi orang yang paling terkaya di dunia orang zuhud bukan?
Siapa bilang zuhud itu miskin? Gak ada hubungannya. Itu urusan hati. Bahwa orang yang hatinya mencintai dunia itu berarti dia tidak berzuhud. Kalau orang yang hatinya sudah tidak lagi mencintai dunia, itu namanya zuhud. Orang zuhud bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Orang yang cinta dunia bisa miskin enggak? Apa perlu saya ceritakan lagi cerita qasasul aulia, cerita-cerita para wali? Ceritakan lagi? Cerita lagi? Oke, biar tahu aja. Ada seorang murid ya berguru pada seorang mursyid, sudah lama, artinya sudah puluhan tahun lah gitu. Lalu artinya dia itu berguru pada seorang mursyid yang miskin, artinya rumahnya gubuk di pinggir pantai, sehari-hari usahanya hanya menjala, dan dia zuhud dalam artian dapat ikan berapa saja, yang dimakan secukupnya, yang lain dibagikan. Dapat 5, yang dimakan 1, yang 4 dibagikan setiap hari. Nah, si santri ini kepengen belajar yang lebih tinggi lagi, cari mursyid yang lebih tinggi lagi, seizin mursyid. Dan itulah makanya saya potong dulu cerita ini. Kalau seorang mursyid yang benar, ketika ada santri ingin pindah ke mursyid yang lain, akan didorong, mangga niku saya, niku alim, niku apalagi saleh disanjungnya. Tetapi ketika orang itu bukan mursyid, akan mengatakan begini, kamu dari mondok saya mau mondoknya Kiai Sakur, ya TK lagi tuh mah. Itu ada. Sudah SMA mondok Kiai Sakur, ya TK lagi tuh mah. Bisa apa sih? Bisa apa sih Kiai Sakur tuh? Itu kan realitas sehari-hari. Dan saya tidak marah, ya udah biarin aja. Emangnya gue pikirin. Itu dia mursyid benar, ya kan gitu, mangga silakan. Malah direkomendasikan ada mursyid yang lebih tinggi dari saya, namanya Syekh Abdullah, di sana, adanya di sana di Lebanon, di sana di Syam. Nyari Abdullah masuk kampung luar kampung, mubes sampai lorong-lorong semuanya, nggak ada namanya Syekh Abdullah mursyid tuh. Ada cerita dulu tukang kayu, tapi sudah nggak tahu pindah kemana. Nanya kemana. Hanya satu-satunya namanya Abdullah itu adalah orang yang terkaya di daerah situ tuh. Rumahnya kayak istana, kan gitu. Nggak masuk akal. Mana mursyid zuhud rumahnya kayak istana begitu. Tapi karena jangan sampai pulang hampa, penasaran, coba aja barangkali iya, kan gitu. Ditunggu. Otaknya sudah nggak masuk akal, masa waliullah rumahnya istana seperti itu. Tiba-tiba setelah sore datang, naik kuda kencana, keretanya berlapis emas. Tambah melotot lagi, mana mungkin. Tapi penasaran nanya. Nah betul, setelah dia datang belum ngomong apa-apa, si mursyid tadi mengatakan, kamu dari Irak? Iya. Ayo masuk sini. Di dalamnya pembantunya cewek-cewek cantik-cantik. Ini wali apa nih, wali Dalban gitu. Lalu akhirnya saya kesini pengen belajar, minta bimbingan, minta irsyad wal wa'ad.
Kata Syekh Abdullah, nggak bisa, saya sibuk karena raja lagi banyak urusan sehingga saya diperlukan untuk negara yang lebih luas lagi, ngurusin santri satu persatu mah ya kehabisan waktu, saya lagi ngurusin yang lebih penting lagi itu. Jadi ya pulang lagi aja lah. Lalu akhirnya, tapi tolong nanti pulang lagi aja, dia masih bisa membimbing kamu lebih jauh lagi, dia juga hebat. Tapi tolong sampaikan, ini otak jangan mikiri dunia saja. Paham? Begitu pulang, kata mursyid yang ada di Irak itu nanya, apa? Kenapa pulang lagi? Nggak bisa kan? Jadi gimana ya? Mau mondok lagi sini? Ada pesan apa buat saya? Nggak ada, bohong. Bilang apa? Enggak bilang apa, jujur aja. Akhirnya dikatakan, dia pesan, otakmu katanya jangan mikirin dunia saja. Akhirnya dia pun menangis bertobat pada Allah. Ternyata dalam kehidupan yang miskin masih mikirin dunia juga. Setiap akan melemparkan jala barangkali aja dapat emas. Itu di sana yang kaya raya rumahnya banyak emas tapi tidak pernah emas itu masuk ke dalam hatinya. Saya kira harus Anda pahami bahwa zuhud ini adalah pola hidup yang membuat kita menjadi bahagia dan nyaman, bukan menyiksa dirimu. Salah paham kamu, dikiranya zuhud itu ngajak kamu sengsara. Tidak, saya ingin mengajak kamu bahagia. Dunia itu ditaruh di laci, dikunci, jangan masuk di hati. Apa artinya kamu itu masuk di hati semua sertifikat tanah, pabrik mau masuk ke semua, sehingga kamu nggak bisa tidur? Ngapain? Tersiksa dengan duniamu itu. Tidurlah yang nyenyak, makanlah yang lahap, badannya sehat, semua orang bermanfaat. Iya, dunia kamu banyak, gak bakal habis sana ratusan hektar. Terus sudah masukkan di laci, sudah simpan sertifikat mah di laci, ngapain ditaruh di hati? Paham nggak? Jadi zuhud itu bukan ngajak melarat, saya ngajak bahagia supaya kamu bisa tidurnya nyenyak, makanya lahap. Karena sampai sekarang terlalu banyak orang yang kaya raya tapi tidak punya waktu untuk menikmati hartanya. Daripada kita tidak bisa melihat hartanya, masih mending kita tidak punya harta tapi makan lahap, tidur nyenyak, badan sehat. Yakin gak bahwa kebahagiaan faktor yang paling substantif adalah kesehatan? Yakin gak? Pak Yayat boleh, mau gak saya kasih sawah 200 hektar? Mau gak? Tapi itu cuci darah tiap hari. Ya udah deh, sakit gigi yang gak sembuh-sembuh dah. Ternyata kebahagiaan itu ketika badan kita sehat, makan apa saja enak, kesehatan rohani, kesehatan jasmani, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Kalau jasmani penyakitnya pilek, flu, kanker, tumor, ya kan diare. Kalau rohani hasud, dengki, syirik, musyrik, ya kan gitu. Rohani dan jasmani kita sehat, tidurnya nyenyak, makannya lahap, badannya sehat, rezekinya lancar, istrinya sayang, anak-anaknya lucu-lucu, temannya banyak. Terus apa lagi? Kurang. Pak Rahmat, enak mana sate sama kepala ikan asin? Kalau giginya sakit, makan ikan asin tapi giginya sehat. Jadi yang enak tuh satenya apa giginya yang sehat? Iya. Jadi terlalu bodoh orang yang mencari materi tapi harus mengorbankan kesehatannya. Itu orang yang paling goblok sealam dunia. Setuju nggak? Dodol ditukar sama teh kotok. Dodol ditukar dengan tembelek lantung.
Sembelak lantung tuh tai kotoknya. Bahasa Indonesianya tai ayam. Ya karena kalau mirip-mirip ireng semu-semu coklat. Berlian ditukar dengan beling, ya goblok namanya. Itu. Makanya jadi zuhud itu bukan menyengsarakan tapi membahagiakan dirimu. Kamu kaya tapi bisa menikmati kekayaanmu. Dengan zuhud kamu miskin, sekalipun miskin kamu tetap bahagia. Paham? Orang zuhud ini miskin bahagia, kaya apalagi. Orang zuhud ini sakit bahagia, sehat apalagi. Orang zuhud ini goblok bahagia, pinter. Tapi kalau tidak punya sikap zuhud, keserakahan dan mengumbar nafsu, hidup sehat susah, sakit apalagi, hidup kaya sengsara, miskin apalagi. Udah paham definisi zuhud? Jadi ini persoalannya karena kesalahpahaman, dan kita nggak usah marah, kita jelasin saja. Nggak masuk akal, saya jelasin lagi, sampai mati nggak mau paham, ya udah selesai. Ya kan begitu. Betul bahwa kita terangkan saja bahwa zuhud itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi artinya bahwa begini, mencintai dunia, mencintai wanita, mencintai harta, mencintai jabatan, apapun yang kau cintai selain Allah menyebabkan kamu susah tidur. Tetapi sejak engkau mencintai Tuhanmu, tidurmu lelap, makanmu lahap, badanmu sehat. Terus apa lagi? Iya kan? Nah, jadi artinya nanti terma-terma agama ini takwa, sabar, zuhud, apalagi ikhlas, qanaah, banyak sekali. Itu perlu kita bongkar kembali, kita susun kembali dengan definisi-definisi yang mudah dipahami. Kalau tidak menjadi stereotip, mengulang-ulangi omongan yang kamu tidak paham. Kalau ngomong tidak paham namanya beo. Assalamualaikum. Enggak. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada, ya, mangga.